saudaraku, firman nomor 1. Halo, haleluya. Mamaku bilang nanti di belon kau tiap hari firman, Alkitab, Bibel. Enggaklah saudara. Orang tiap hari baca koran, gak koranon. Tiap hari baca novel, gak novelon. Kok tiap hari baca Bibel, do Bibelon? Enggaklah. Sampai sekarang gak Bibelon aku saudara. Haleluya. Haleluya saudara. Jangan lewatkan satu hari pun tanpa bersekutu dengan firman Tuhan. Ingat tabernakel saudaraku. 3 persekutuan di ruang kudus. Apa itu? Pertama, persekutuan dengan pelita emas, Roh Kudus dan orang-orang kudus. Meja roti sajian, persekutuan dengan firman dan perjamuan kudus. Kemudian yang di atas, mesbah dupa emas, persekutuan dengan Bapa dalam doa penyembahan. Maka ini dikolaborasikan saudaraku, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Persekutuan kita kepada Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi gak boleh kita lewatkan satu hari pun saudaraku tanpa bersekutu dengan firman. Baca firman Tuhan saudara. Maka saya gak bosan-bosan di grup kita, saya kirim schedule hari ini. Schedule hari ini. Ya, saya himbau baca saudara. Inilah ya jaminan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita turuti firman Tuhan, tekun kita kepada Tuhan saudaraku, maka Tuhan janji, I will protect you. Kita baca Wahyu 3:10, ya. Wahyu 3:10, dengan segala kekurangan saudara, keterbatasan kita saudaraku, tapi tak firman Tuhan harus number 1 lah. Ya, kondisikan, posisikan nomor 1 firman dalam kita. Tiap pagi saudaraku, utamakan firman Tuhan. Haleluya saudara. Wahyu 3:10. Ya, saya cepat saudaraku, mau biji lagi saudara ya. Puji Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku. Karena engkau menuruti firman-Ku. Untuk tekun menantikan. Untuk tekun nantikan Tuhan. Maka aku pun akan melindungi. Tuhan janji, I will protect you. Aku akan melindungi engkau. Dan sudah banyak kali kesaksian bagaimana Tuhan melindungi kita. Saudara, saya pernah khotbah di satu tempat saudaraku. Ini dulu petingginya Dinas PU, stroke saudaraku, hanya waktu itu 180 tensinya, pecah ponsnya, sampai operasi 2 kali di otot kepalanya saudaraku, ya bisa kenapa lagi. Saya nonton dari rumah mereka saudara waktu Natal, saudara kemudian saudaraku, saya tanya kenapa bisa begitu. Dulu ada mau pesta ikan, lalu adik kami, sampai saya sama bapak kami ini dibilang begini, Pak, biar kukeramas Bapak ya, kukeramas ya, kayak nanti cantik atau pernikahan sianu, dikeramas oleh dia pakai sampo, mungkin sampunya ada rasa mentolnya, bukan mental ya, mentol, itu dingin saudaraku, nyerap dia saudaraku. Masuklah saudaraku, itu belum mandi dari kaki ya, langsung saudaraku di sini, ya, tiba-tiba langsung disusuk saudaraku. Anaknya berkata, Bapak, jangan. Gak bisa ngomong lagi saudaraku. Sampingnya pecah ponsnya. 2 kali operasi batok kepala saudara. Rupanya berapa tes waktu itu? Ini saya bilang 140 nyaman, 190. Saudaraku, saya pas udah begini saudara, 3 tahun lalu tiba-tiba tensi pun naik saudara. Selesai khotbah diperiksa saudara, hampir jatuh aku saudara. Banyak kali saya di YouTube saudaraku, pendeta khotbah jatuh mati. Selesai khotbah beraku, saya ke atas, ada 3, ada perawat datang, dicek tes itu, kau berapa? 229 ya? 229 per 129. Ngeri gak? Ngeri gak? Ngeri gak bilang? Cepat, ngeri Pak Ben bilang. Tapi Tuhan lindungi. Sampai sekarang masih eksis bisa khotbah saudara. Haleluya saudara. Haleluya. Pak Adit udah gak ngomong. Novita pun nyadar dia. Kita lain mau pakai ini. Bang Dodi juga udah siap-siap menangkap dari belakang saudaraku. Puji Tuhan, Tuhan lindungi saudara. Saudara, dengan segala keterbatasan kita saudara, kekurangan kita, belajar kita, posisikan firman nomor 1. Amin. Amin. Kondisikan firman nomor 1. Mau apapun masalah kita, sakit apapun kita, firman is number 1. Pagi-pagi benar, firman. Haleluya saudara. Haleluya saudaraku. Sesibuk apapun kita, firman. Amin. Apalagi sekarang kan enggak
Nggak harus sekali Alkitab besar itu saudaraku, tebal-tebal. Alkitab ada di handphone. Makanya saudaraku, Play Store lah, Play Store ya. Ya, Alkitab ya yang saudara. Amin. Di mana saya bisa baca saudaraku? Di Anchor bisa baca. Haleluya. Daripada TikTok saudaraku. Haleluya saudara. Benar lagi TikTok saudara. Oke, puji Tuhan saudaraku. Itulah keberanian yang pertama. Karena mereka bersama-sama Yesus. Bangunlah hubungan yang bersama-sama dengan Yesus setiap saat. Walking with Jesus. Walking with Jesus. Walking. Nah, amin. Jalan bersama Yesus saudaraku. Katakan amin. Yang kedua, kalau tadi ayat 13 kisah 4, sekarang ayat 31. Sumber yang kedua, keberanian yang mereka miliki saudaraku dari mana? Kisah 4 31. Kalau tadi ayat 13, balikkan di ayatnya, ayat 31. Baca Bang. Kisah 4 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada perkataan berani. Kalau tadi karena mereka bersama dengan Yesus, mereka orang-orang melihat keberanian mereka dan mereka dan pengikut Yesus bersama Yesus. Sekarang mereka berdoa dan goyanglah tempat mereka berdoa, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Amin. Sumber kedua, penuh dengan Roh Kudus. Contoh paling nyata saudaraku, Petrus yang tadinya saudaraku menyangka Yesus hanya seorang perempuan yang saudaraku pembantu, mengatakan kayaknya kau seperti murid Yesus ya. Enggak. 3 kali sangkanya saudaraku. Tapi setelah dia penuh Roh Kudus saudaraku, dia berdiri selain Salomo dan berkata, kamilah saksinya tentang Yesus dari Nazaret yang kamu salibkan itu, dan Allah bagi mereka, bagi dia, kami saksinya. Langsung dia mengaku, kamilah saksinya. Bukan depan perempuan pembantu aja saudaraku, langsung depan mahkamah agama, petinggi-petinggi agama Yahudi. Katakan amin saudara. Haleluya. Keberanian ilahi karena penuh dengan saudara, penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Dan dikatakan luar biasa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Kalau kita yang goyang goncang teraku biasa, maka tiap kami sekarang saya main di sini sebagai lupa, tiap kami saudara sudah melihat teraku mulai goncang lagi saudara. Amin. Ya, kita banyak menyembah Tuhan bahasa roh saudaraku. Saya lihat mulai menggelepar-gelepar saudaraku jiwa. Ya jemaat saudaraku, haleluya. Itu masih kita goyang goncang. Ini tempat mereka berdoa goyang. Haleluya. Katakan dahsyat. Kalau kita yang goncang masih biasa, masih biasa saudaraku. Amin. Tapi ini tempat mereka berdoa goyang saudara, kayak gempa saudaraku, shaker, ya, shaker. Amin. Amin saudara. Lalu pergilah mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Keberanian kedua, kita penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin saudara. Haleluya. Jadi ada orang berani karena memang dia bersama-sama dengan Tuhan, suka firman Tuhan, puji Tuhan. Tapi lebih lagi saudaraku, kalau kita dipenuhkan Roh Kudus, kita berani. Ada hamba Tuhan, berani dia saudara. Tapi kalau bicara tentang Roh Kudus, tolaknya saudara. Bahkan dia berkata, itu bahasa roh, bahasa setan. Itu manifestasi. Orang tergeletak oleh spirit, itu manifestasi setan, bukan dari Roh Kudus. Tapi kalau khotbah, saudaraku, tegas dia, berani dia saudara. Belum pernah saya dengar hamba Tuhan khotbah. Ini kesaksian langsung saya tahu saudaraku. Waktu dia adakan seminar KKR di Hermina Hall. Waktu mendiam, bapaknya Pak Jody Pardede, ya, Dr. Tumpal Pardede masih hidup. Tahu saudara? Itu hamba Tuhan kalau biasa, ini mic ini digantungnya. Ya, khotbah, saudara, lalu udah mulai jam ibadah, bahkan udah mulai khotbah dia saudaraku. Masuklah Pak Ketua ini saudara, masuk dengan iringannya saudara. Belum pernah ada hamba Tuhan menegur Dede Pardede saudaraku waktu ibadah. Tolong jangan duduk depan. Siapapun Anda di belakang. Yang terlambat duduk belakang. Dia yang punya tempat itu. Hermina Hall, Dede Pardede, semua punya dia saudara. Haleluya.
tolong siapapun Anda, aku jawab di sini, tolong duduk belakang. Tegas, nggak ada penambah Tuhan berani menegur dia, saudaraku. Tapi coba bicara tentang Roh Kudus, sampai dia berkata, Benny sesat karena mengembusi orang Roh Kudus, sesat. Asal ada kaitan manifestasi Roh Kudus, kalau dikatakan sesat, saudaraku. Kalau khotbah saudaraku, jangan tanya ketegasannya. Dari mulai SMA saya ikuti dia, saudara. Haleluya. Tapi kita nggak mau hanya berani karena kita cinta firman, kita juga berani karena penuh dengan imbang dia, saudara. Ada firman, ada Roh Kudus. Haleluya. Seperti tadi Mesbah Dupa, ruang kudus, saudaraku. Ada penyembahan, ada roh, ada firman. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi kita berdiri di atas dua kaki. Saya cinta firman, yes. Saya suka firman Tuhan, iya. Sejak saya bertobat sampai tadi pagi, saya suka firman. Tapi jangan sampai kita menolak Roh Kudus. Salah satu itu di Gembala, saudaraku, gereja kita Kebangkitan Indonesia, saudaraku, jangan tolak Roh Kudus. Jangan tolak Roh Kudus. Amin. Saya sih nggak tolak Roh Kudus, tapi dengan kita menolak karunia dari Roh Kudus, sebenarnya kita menolak pribadi Roh Kudus. Haleluya. Amin, saudara. Saya tetap yakin dan percaya, saudaraku, memang karunia bukan jaminan kita ke surga. Jaminan ke surga dua Roh Kudus. Tapi kalau saudara di bumi ini kalau menjadi saksi Tuhan, maka dikatakan kamu akan menerima kuasa dunamis. Amin. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, untuk apa Roh Kudus diberikan pada kita? Penuh Roh Kudus untuk apa? Jadi saksi. Berarti kalau kita mau efektif bersaksi, menginjil, harus penuh. Dan ini kenyataan faktanya ini, saudara. Ya, gereja-gereja yang biasa mengadakan KKR dengan catatan ada sign and wonders, tanda-tanda yang menyertai, mujizat, tanda ajaib, kesembuhan ilahi, itu biasanya gereja yang aliran Roh Kudus, atau saya katakan karismatik. Betul nggak, saudara? Betul nggak? Dan hamba Tuhan saya katakan, saudaraku, yang tegas dia bahkan menegur seorang konglomerat yang berani, saudaraku, kalau dia lagi buat seminar, yang datang siapa? Jarang, hampir nggak ada yang karismatik. Yang datang dari gereja yang non karismatik. Memang tegas dia. Saya ikuti dari SMA, saya ikuti, saudaraku. Soal dia bicara tentang firman Tuhan, dahsyat, sistematis, saudaraku. Dia bukan Indonesia asli, saudara. Haleluya, saudara. Haleluya. Makanya, saudaraku, selain firman Tuhan, kita juga harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara, penuhlah dengan Roh Kudus. Amin. Dan kisah 24 berkata dengan jelas, saudaraku, ini Alkitabiah. Lalu penuhlah mereka Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang, kalau kita ada Roh Kudus, tanda paling awal, basic sign-nya, tanda dasarnya adalah berbahasa roh. Tapi bahasa roh bukan jaminan kedewasaan rohani. Bahkan di Korintus dikatakan, karena Roh Kudus, orang berbahasa roh itu